Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, amin. Nah, pada pertemuan kali ini kita membahas tentang Quran Surat Ar-Rum ayat 41 atau isi kandungan Surat Ar-Rum ayat 41. Adapun kandungan Quran Surat Ar-Rum ayat 41 yaitu menceritakan sejarah umat manusia di masa lampau yang telah membuat kerusakan atau al-fasad di daratan dan lautan. Kemudian kerusakan tersebut berupa pencemaran hingga alam tidak dapat lagi dimanfaatkan atau tidak layak untuk ditinggali kembali. Kerusakan yang dimaksud dalam ayat ini yaitu kerusakan alam yang disebabkan oleh manusia, misalnya eksploitasi alam yang berlebihan, perampokan, pembunuhan, dan lain sebagainya. Kemudian ayat Al-Quran ini melarang kita membuat kerusakan terhadap lingkungan karena dampak buruk akan menimpa kehidupan umat manusia. Perintah kepada umat manusia untuk menjaga dan melestarikan lingkungan dan menjaga dan melestarikan lingkungan menjadi tanggung jawab bersama. Nah, itulah isi kandungan surat Ar-Rum ayat 41. Kemudian isi kandungan Quran surat Ibrahim ayat 32, yang mana isi kandungannya adalah yang pertama menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang telah menciptakan langit dan bumi dengan segala keteraturan serta fungsinya masing-masing. Yang kedua, langit yang tak terhingga luasnya dan benda langit yang tak terhitung jumlahnya. Semua taat dan patuh mengikuti ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berjalan dan bergerak pada garis edarnya masing-masing. Kemudian yang ketiga adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan bumi yang terhampar, gunung dan lembah yang di dalamnya terkandung sejumlah mineral bumi, serta menurunkan hujan dari awan di langit, kemudian menghijaukan bumi dari tumbuhan dan menghasilkan darinya berbagai rezeki serta sumber kehidupan manusia. Nah, itu isi kandungan surat Ibrahim ayat 32. Selanjutnya kandungan Quran surat Al-Zukhruf ayat 13. Adapun isi kandungan surat Al-Zukhruf ayat 13 adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mendudukkan alam semesta sehingga manusia dapat memanfaatkannya. Oleh karena itu hendaklah manusia mengingat nikmat yang telah dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan hewan yang dapat dimanfaatkan oleh manusia sebagai bahan makanan ataupun transportasi. Jadi kita harus mencintai hewan, memelihara hewan dengan baik. Oke, selanjutnya contoh perilaku yang mencerminkan Quran surat Ar-Rum ayat 41, Ibrahim ayat 32 dan Al-Zukhruf ayat 13. Di mana contoh perilakunya yang pertama menjaga dan mengelola lingkungan dengan prinsip keseimbangan yang berkelanjutan, artinya memanfaatkan potensi alam untuk kehidupan umat manusia dengan tetap menjaga dan mengantisipasi dampak sekecil mungkin. Kemudian yang kedua, senantiasa tunduk, patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan lain sebagainya. Kemudian ajaran Islam tentang pelestarian alam dan lingkungan. Rasulullah SAW memberikan beberapa contoh pelestarian alam dan lingkungan dalam bentuk perintah dan larangan sebagai berikut. Yang pertama, larangan mencemari lingkungan, larangan membakar perkebunan, larangan menelantarkan lahan, dan perintah penanaman pohon reboisasi. Nah, mungkin sampai disinilah pembelajaran kita pada
kesempatan kali ini. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan. Jika tidak, kita tutup pembelajaran kita dengan membacakan Alhamdulillahirabbil alamin.